Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam kama an'ama Allahu alaihi minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar, mari kita awali majelis ini dengan membacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ikhwan akhwat billah rahimakumullah, hari ini kita sedang menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam musibah yang menimpa kaum muslimin, baik di dalam negeri kita sekarang, di negeri Indonesia, begitu juga di negeri-negeri yang lain, terutama di minoritas muslimin. Ya, minoritas muslim sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Yang paling dekat gitu ya, yang paling sedang kita hadapi adalah yaitu muslim di Kashmir dan India. Pada kurang lebih sebulan yang lalu saya hadir di Kedubes Pakistan. Kemudian kami mengadakan pertemuan dan mendengarkan penjelasan dari Kedubes Pakistan, kemudian dari beberapa tokoh termasuk dari Kementerian Luar Negeri, bahwa memang kondisi Kashmir adalah sangat memprihatinkan. Yang ini kadang luput dari perhatian kita. Selama ini yang kita tahu bahwa kezaliman atau pembantaian yang terjadi kepada kaum muslimin itu adalah di Palestina sejak tahun 1948. Ternyata di Kashmir itu sejak tahun 1947. Jadi cuma beda setahun. Artinya ini adalah menunjukkan kurangnya perhatian kaum muslimin terhadap kondisi di muslimin minoritas di Kashmir. Jadi kondisi Kashmir ini dilematis. Pemerintahnya cenderung ke India, rakyatnya cenderung ke Pakistan. Itu. Jadi tarik menarik ya. Sehingga kondisinya menjadi terbengkalai. Kondisinya menjadi memprihatinkan. Ditambah lagi hari ini India pun ternyata bergejolak. Orang-orang Hindu di India itu punya kekhawatiran yang luar biasa. Kekhawatiran yang sangat khawatir India seperti Indonesia. Apa maksudnya? Indonesia dulu adalah banyak kerajaan-kerajaan Hindu yang kemudian menjadi Islam. Ya. Dan mayoritas yang Hindu, animisme, dinamisme dan sebagainya itu banyak yang berhijrah menjadi Islam. Sehingga Islam di Indonesia menjadi mayoritas. Nah, di India secara hitungan demografis kependudukan itu dari waktu ke waktu umat Islam terus bertambah. Ya, dari jumlah 1,3 miliar penduduk India, jumlah terbesar setelah Tiongkok itu India. Ya, penduduk terbesar di dunia itu setelah Tiongkok adalah India, 1,3 miliar, Pak.
Nah, umat Islamnya 200-an juta. Kalau dibandingkan ya tidak begitu jauh dengan jumlah Indonesia. Tapi karena dibandingkan dengan jumlah mayoritas Hindu jadi minoritas. Ya. Jadi kurang lebih 20%. Dan itu terus merangkak bertambah. Maka inilah yang dikhawatirkan, akhirnya muncullah undang-undang yang diskriminatif. Undang-undang yang membedakan antara hak orang Hindu dengan hak orang Islam. Nah, orang-orang Islam protes, ceritanya gitu, melakukan protes. Protesnya ditanggapi dengan represif, dengan tindakan kebiadaban, bahkan tindakan militer kepada kaum sipil pun tidak segan-segan, mereka banyak melakukan pembunuhan. Sehingga sampai sekarang terus berkorban bertambah terus. Nah, ini termasuk bagian dari keprihatinan kita dan kepedulian kita. Maka kami sudah melaksanakan kunut nazilah sejak hari Senin, Pak. Ya, sejak hari Senin kami melaksanakan kunut nazilah untuk India, untuk muslimin yang lain juga, dalam rangka ikut andilnya atau perhatian kita kepada kaum muslimin. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang-orang yang tidak peduli kepada umat Islam. Karena Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah termasuk iman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya seperti mencintai apa yang ada pada dirinya. Jadi kalau kita tidak mencintai saudara kita, kaum muslimin yang sedang mendapatkan penderitaan seperti di India, kemudian di Kashmir tadi, lalu kemudian di Rohingya, di Uighur, nggak ada di dalam hati itu perasaan kepedulian sama sekali, maka hati-hati, kita bukan termasuk orang Islam. Oh, Masya Allah ya, kita dianulir oleh Allah SWT tidak termasuk orang yang beriman. Oh, karena tidak ada kepedulian kepada saudara kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan masuk kajian hadis arba'in yang ke-15 ya. Silakan dibuka, kalau tidak salah di kitabnya halaman ke-12 kalau nggak salah. Al-hadisul khamis asyar ya. Betul nggak hadis yang ke-12? Di halaman ke-12 ada hadis yang ke-15. Al-hadisul khamis asyar, betul. Nah, jadi hadisnya ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai kepadanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana, barang siapa yang ada, yu'minu billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yakul, maka hendaklah ia berkata khairon, yang baik, aul yasmut, atau diam. Jadi berkatalah yang baik atau diam. Jadi jangan sampai punya anggapan kan diam itu emas. Ya, diam itu emas kalau kita tidak bisa berkata baik. Gitu. Tapi kalau kita bisa berkata baik, maka diam itu menjadi bukan emas. Misalkan contoh ketika kita melihat kemungkaran, kita tidak bertindak, kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di situ bukan emas kita, malah masuknya dayus. Ya, adayus kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang dayus, orang yang tidak peduli kepada kemaksiatan atau kemungkaran di sekitarnya. Wa man kana yu'minu billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi ada tiga hal di sini. Pertama, fal yakul khairan aw liyasmut, fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifahu. Nah, ini terjemahnya ya. Sudah saya jelaskan demikian, dan ini dalam riwayat Al-Bukhari, nomor hadisnya 6018, 6019, 6136, 6475. Sahih Muslim juz 1 halaman 68 nomor 74. Jadi jelas sahih ya, hadisnya muttafaqun alaih. Nah, penjelasan hadisnya, kalimat siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir ini adalah kalimat syarat. Di dalam Al-Quran
kalimat syarat itu ada yang diawali dengan kalimat misalkan in, iza, kemudian lau, kemudian ada man, ya, itu huruf-huruf syarat. Contoh misalkan kalimat malam yahkum bima anzalallahu faulahi kaumul kafirun. Barang siapa yang tidak bertahkim, tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, faulai kaumul kafirun, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Di situ mannya man syartiyah, fa-nya faul jawab. Jadi banyak sekali di Al-Qur'an kalimat syarat dan jawab. Contoh lagi misalkan kalimat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalimat lau di situ. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk suatu negeri amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa. Nah, itu syaratnya. Ya, jawabnya la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi banyak contoh lagi, ya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang kafir mereka saling membantu, saling menolong, saling melindungi, ya, terutama dalam menghancurkan umat Islam, ya. Illa taf'aluhu, illa itu di situ dari inla, ya. Illa taf'aluhu, jika kamu tidak berbuat demikian. Nah, ini syarat, ya. Jika kamu tidak berbuat demikian, syaratnya. Jawabnya apa? Takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Jadi gampang, banyak Al-Quran kalimat, ada kalimat iza, ada kalimat lau, ada kalimat in, ya. Seperti lagi, walau syaa rabbuka la ja'alna nasa ummatan wahidah. Sekiranya Allah menghendaki, ya, niscaya akan dijadikan manusia jadi umat yang satu. Tuh, ini juga kalimat lau menggunakan kalimat syarat. Banyak sekali, ya. Tapi apa yang terjadi? Lau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Tapi mereka senantiasa berikhtilaf, berselisih, bersengketa, illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang mendapat rahmat dari Rabbmu. Jadi kalimat syarat, kalimatnya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya, itu jawabnya. Jadi jawab syaratnya adalah kalimat setelahnya, yaitu hendaklah ia berkata baik atau diam, yaitu falyakul khairan aw liyasmut. Kemudian falyukrim jarahu, hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, jadi ada tanda beriman kepada Allah dan hari akhir berdasarkan hadis ke-15 itu ada 3. Pertama, berkata baik atau diam, ya. Yang kedua, memuliakan tetangga. Yang ketiga, memuliakan tamu. Nah, apa faedah dalam hadis ini? Pertama, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Sama dengan hadis yang kedua, yakni hadis yang ke-12, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini sama dengan hadis ini. Kaitan kalimat hadis yang mulia ini berkaitan dengan hadis yang ke-12. Hadis ke-12 dari Arba'in An-Nawawiyah mengajarkan adab yang sifatnya umum, sedangkan hadis yang ke-15 mengajarkan 3 adab khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Jadi kalau hadis 12 itu umum sifatnya. Pokoknya semua, ya, ciri keislaman itu dia meninggalkan segala perkara yang tidak bermanfaat, baik dalam berkata, baik dalam bertindak, dalam mengeluarkan harta, ya, dalam beramal, semuanya yang tidak manfaat dia tinggalkan. Nah, kalau di hadis 15 dihususkan 3, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Kemudian pada hadis ini ditunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2 macam. Ada kewajiban kepada Allah, ada kewajiban pada sesama manusia. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah menjaga lisan. Di Al-Quran disebutkan kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida.
Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Rasulullah SAW pernah menyebutkan ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau takutkan atas kami ya Rasulullah? Maka Rasul, inna akhwafa ma'akhfu alaikum, sesungguhnya aku yang takut kepada kalian hadza, sambil beliau memegang lisannya, ini akan ada di antara kalian yang akan masuk surga hanya dengan lisan, dan masuk neraka juga hanya dengan lisan. Masya Allah. Beberapa kalimat masuk surga, hanya beberapa kalimat masuk neraka. Masya Allah. Hati-hati. Ya. Nah, kewajiban yang terkait dengan Allah itu adalah hak menjaga lisan. Artinya, kalau kita beriman dengan benar kepada Allah dan hari akhir, maka buktikan dengan menjaga lisan. Tuh. Caranya gimana? Berkata yang baik, atau jika tidak bisa berkata baik, diperintahkan untuk diam. Maka dalam ini hendaknya kita pandai memilah dan memilih kata, ya. Nah, menjaga lisan artinya menahan lisan dari perkataan yang buruk dan tercela dalam pandangan Islam. Lisan yang buruk adalah dusta, mencela, memaki, mengumpat, mengadu domba, memfitnah, menghasut, menipu dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh lisan sehingga akhirnya dia terjerumus ke dalam neraka. Lisan yang baik adalah berkata benar atau jujur, berzikir, membaca Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah dan lain-lain, itu masuk dalam lisan yang baik. Maka sering disebut dengan bahwa al-lisanu amirul badan. Lisan itu amirnya badan, ketua badan. Jadi ada orang begini istilahnya, bahasa menunjukkan bangsa. Ada kan istilahnya, bahasa menunjukkan bangsa. Baik dan buruknya seorang diawali dengan ketergantungan lisannya. Nah, maka kita perhatikan dalam ayat ini. Ayat Al-Quran, dalam Al-Quran berfirman Allah SWT, la khairu fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan sedikit pun fi katsirin min najwahum, dalam kebanyakan obrolan mereka, pembicaraan mereka, forum-forum mereka, majelis-majelis mereka, itu sama sekali tidak ada kebaikan. Illa, kecuali man amara bisadaqatin, di dalam majelis tersebut, di dalam forum tersebut, dalam pembicaraan tersebut ada perintah bersedekah. Satu. Au ma'rufin, atau perintah melakukan kebaikan. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Seperti kita ini sekarang kumpul. Kalau kita kumpulnya ini tidak ada mengandung unsur tiga ini, nggak ada kebaikan sama sekali, bubar saja. Ya, karena kata Allah la khairu fi katsirin, ini menggunakan kalimat la nafi. Tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, jadi orang-orang yang sering berkumpul, maka kan itulah tidak boleh kita hanya sekedar kumpul, malah apalagi kalau ngumpat ya. Ibu biasanya senang ngumpat Bu ya. Ya, senang kan kalau ngobrol sudah ketemu temu, kadang-kadang cerita. Biasanya ibu-ibu yang begitu. Kalau bawa-bawanya bisa ngikutin juga. Ya. Nah, jadi kan hati-hati. Ya, lisan ini bahaya sekali gitu. Makanya salamatul insan bi lisan wa yadihi. Selamatnya manusia dengan menjaga lisan dan tangannya. Maka ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ayul muslimun afdal, siapa muslim yang paling afdal? Kata Rasulullah, man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Orang yang apabila muslimin yang lainnya terjaga atau selamat dari gangguan lisan dan tangannya, itulah muslim yang paling utama. Jadi kalau orang lain merasa aman dengan kita, ya, dari lisan kita merasa aman, dari tangan kita merasa aman, maka itulah muslim yang baik. Nah, maka kemudian di sini disebutkan, jadi la khairu fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan sedikit pun pada pembicaraan mereka, illa man amara bisadaqatin, kecuali perintah bersedekah, au ma'rufin, atau kebaikan, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al zalika ibtigha mardatillah, wa may yaf'al zalika, dan barang siapa yang berbuat demikian ibtigha mardatillah, untuk mencari keridhaan Allah,
fasaufa nutihi, maka kami akan berikan kepadanya ajron azima, pahala yang besar. Jadi kalau seorang bisa menerapkan konsep 3 kebaikan ini dalam sebuah majelis, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Kemudian di surah Al-Ahzab, yang tadi surat An-Nisa ya, ini 114 surat An-Nisa. Sekarang surat Al-Ahzab ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu, dan berkatalah dan katakanlah oleh kalian atau berkatalah kalian qaulan sadida, dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum amalakum. Nah, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya, faqad faza, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan, fauzan azima, dengan keberuntungan yang besar. Jadi pada ayat surat Al-Ahzab ayat 70-71 ini ada 2 perintah 3 balasan. Coba, subhanallah ya. Perintahnya cuma 2 Pak, yaitu bertakwa kepada Allah, yang kedua menjaga lisan agar tetap dalam keadaan baik. Maka akibatnya atau dampaknya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yuslih lakum a'malakum, akan Allah perbaiki amal-amal kita. Coba, subhanallah, amal-amal kita menggunakan bentuk jamak, kalimat amal, bukan amal. Kalau amal itu 1, ini amal, amal-amal. Jadi semua amal-amal kita, dari mulai berkedip ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu Allah akan perbaiki, dengan syarat kita mampu menjaga 2 hal tadi, yaitu menjaga ketakwaan dan menjaga lisan. Masya Allah, luar biasa ya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Coba kalau kita tanya, mau nggak diampuni dosa oleh Allah? Mau tentu ya. Mau nggak diperbaiki amal? Tentu saja mau. Syaratnya hanya 2 Pak. Ya, Allah berikan balasannya 3, syaratnya cuma 2. Syaratnya adalah bertakwa kepada Allah,